Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran mata kuliah matematika diskrit. Kali ini kita masuk ke pertemuan 10, di mana materinya yang akan kita bahas, materi baru, yaitu aljabar boolean. Oke, saya di sini menggunakan buku Som Series yang judulnya Discrete Mathematics. Discrete Mathematics nanti ini akan saya upload juga di Edmodo. Kemudian nanti juga ada slide presentasi dari Renaldi Munir akan saya upload juga. Bisa kalian pelajari. Oke, kita langsung saja. Apa itu aljabar boolean? Jadi suatu himpunan, katakanlah himpunan B, disebut aljabar boolean jika dia memiliki, ini himpunan B ini himpunan tak kosong ya. Jika dia memiliki dua buah operasi biner, misalnya tambah dan kali, kemudian mempunyai satu operasi uner, misalnya tanda petik atau aksen, kemudian dia mempunyai dua unsur dari elemen B ini yang berfungsi sebagai, pertama dia berfungsi 0 ini berfungsi sebagai unsur 0. Kemudian dia juga mempunyai 1 sebagai unsur unit atau unsur kesatuan. Selain itu dia juga harus memenuhi 4 operasi. Yang pertama operasi komutatif. Misalnya A, B, anggota B ini A tambah B itu sama dengan B tambah A, gitu ya. Kemudian berlaku untuk perkaliannya juga, A kali B sama dengan B kali A. Kemudian berlaku juga hukum distributif. Hukum distributif di sini agak berbeda dengan distributif aljabar yang biasa kita gunakan, yaitu kalau kita punya A tambah B kali A kali C sama dengan, ini kita tambahkan satu-satu, A tambah B dikali A tambah C. Nah, kalau di aljabar biasa kita punya yang seperti ini, A tambah B kali C, itu kita selesaikan dulu B kali C, kemudian baru ditambahkan dengan A. Tapi kalau di aljabar boolean dia harus memenuhi distributif seperti ini. Kemudian yang satu lagi, kalau misalnya kita punya A dikali B tambah C, itu harus sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, kalau ini seperti biasa ya. Kemudian syarat yang lainnya, yang ketiga adalah dia mempunyai identitas, di mana harus berlakunya A tambah 0 sama dengan A, kemudian A dikali 1 sama dengan A. Oke, sebelumnya ini A, B, C ini anggota himpunan B ya. A, B, C nya anggota himpunan B.
A, B, C-nya anggota B. Kemudian syarat yang terakhir, dia harus memiliki sifat komplement. Komplementnya itu maksudnya kalau ada A ditambah A komplement, itu harus sama dengan 1. Selain itu, kalau ada A dikali A komplement, itu harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Nah, begitu ya. Nah, jadi ini syarat di mana suatu himpunan disebut aljabar boolean. Pertama, dia harus mempunyai 2 operasi biner, tambah atau kali. Ini hanya penyimbolan saja. Operasinya mungkin nanti bisa berbeda dengan definisi operasi yang berbeda juga. Kemudian syarat yang kedua, dia harus mempunyai 1 operasi yang hanya membutuhkan 1 anggota, 1 unsur gitu, yaitu disebutnya uner. Di sini disimbolkan dengan komplement atau aksen atau kutip gitu. Kemudian syarat yang ketiga, dia harus mempunyai unsur 0 dan unsur unit. Ini 0 dan 1 di sini hanya sebagai simbol. Mungkin dalam himpunan yang lain nanti unsur 0-nya bukan 0, tapi simbol yang lain. Kemudian di sini 1 juga bisa jadi nanti simbolnya bukan 1 unitnya. Mungkin di himpunan yang lain berbeda. Tapi untuk sebagai awalan kita gunakan tanda 0 dan 1 ini sebagai anggota B juga, sebagai anggota B-nya. Sebagai unsur 0 dan unit. Selain itu dia harus mempunyai syarat sifat 4 sifat, yaitu komutatif, distributif, identitas, dan komplement. Nah, itu definisi aljabar boolean. Kalau misalnya suatu himpunan dengan syarat ini, memiliki syarat ini, memenuhi syarat ini kesemuanya, maka himpunan tersebut disebut aljabar boolean. Atau biasa kita tulis dengan B, operasi pertama, yang kedua operasi kedua, yang ketiga operasi unernya, yang keempat unsur nolnya, yang kelima unsur kesatuannya atau unit. Nah, simbol seperti ini menyatakan bahwa B itu bersifat aljabar boolean atau B sebagai aljabar boolean, memenuhi definisi aljabar boolean. Gitu ya. Aljabar boolean. O-nya kurang 1. Gitu. Nah, hal lain yang perlu saya tekankan yaitu tadi saya bilang ini tambah kali X ini, tanda petik ini sebuah operasi yang merupakan simbol saja. Jadi kita bisa menggunakan operasi lain, misalnya kita pakai titik saja gitu, boleh. Kita pakai titik, boleh gitu ya. Kesannya udah betul ya titiknya. Atau tambahnya kita ganti misalnya dengan apa, boleh. Asalkan kita tahu definisinya seperti apa gitu. Kita tahu definisinya seperti apa. Jadi kalau tambah di sini, ini definisinya definisi tambah biasa. Kali di sini juga definisinya perkalian biasa. Nanti mungkin di contoh-contoh yang akan saya perlihatkan itu definisinya berbeda, operasinya berbeda. Himpunannya juga tentu jelas berbeda ya. Kemudian selain itu yang harus diperhatikan juga adalah urutan. Kalau misalnya ada operasi yang berurutan antara tambah, kali dengan tanda petik, mana yang harus didahulukan?
Jadi yang harus didahulukan di sini adalah tanda petik. Kita harus mendahulukan tanda petik sebelum tanda kali. Pertama tanda petik sebelum tanda kali. Kemudian kita harus mendahulukan tanda kali sebelum tanda tambah. Jadi kalau ada misalnya operasi A tambah B dikali C, maka yang harus kita dahulukan adalah B kali C-nya dulu, baru A. Tapi kalau misalnya ada contoh A dikali B komplement, maka yang harus kita dahulukan adalah B komplementnya dulu. A dikali ini harus kita dahulukan adalah B komplementnya dulu, bukan A kali B-nya dulu. Bukan A kali B baru dikomplementkan, bukan ya, tapi harus B komplementnya dulu baru dikalikan A. Nah, seperti itu. Kita akan lihat selanjutnya, kita akan melihat contoh-contohnya seperti apa sih. Oke, untuk contoh di buku ini sebenarnya sudah diberikan 4 contoh, akan saya jelaskan. Yang pertama, seperti apa sih contoh aljabar boolean itu? Yang pertama, himpunan B yang beranggotakan 01. Dengan operasi binernya, operasi penjumlahan, dan operasi perkalian. Kemudian operasi unirnya, operasi petik. Dengan unsur kesatuannya jelas 0. Unsur nolnya 0, unsur kesatuannya 1. Oke. Nah, penjumlahan dan perkalian di sini mungkin penjumlahannya ya, penjumlahannya tidak biasa. Operasi penjumlahannya didefinisikan seperti ini. Jadi kalau 1 ditambah 1 itu bukan 2 tapi 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. Nah, bedanya mungkin di situ ya. 1 tambah 1 itu sama dengan 1. Di sini. Kenapa begitu? Ya, harus begitu supaya si B-nya ini bisa menjadi aljabar boolean. Kemudian operasi perkaliannya seperti apa? Operasi perkaliannya didefinisikan seperti ini. 1, 0, 1, 0. 1 kali 1-nya 1. 1 dikali 0-nya 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. Kemudian tanda petiknya, operasi petiknya 0 komplement. Ini tanda petik ini disebutnya komplement ya. Artinya selain dia 0 komplementnya itu sama dengan 1. 1 komplementnya sama dengan 0. Kebalikannya. Oke. Nah, ini dengan definisi penjumlahan seperti ini, definisi perkaliannya seperti ini, dengan komplementnya seperti ini memenuhi 4 syarat sifat yang lain. Komutatif, distributif, identitas, dan komplement. Maka si B ini disebut aljabar boolean. Dengan operasi binernya ini dan operasi unirnya ini. Contoh yang lainnya apa? Contoh yang lainnya misalnya di sini ada B pangkat N. B pangkat N. B pangkat N ini didefinisikan sebagai B kali B dan seterusnya. Nah, ingat kali di sini adalah hasil kali Kartesius ya, karena B-nya ini merupakan himpunan. Jadi B hasil kali Kartesius dari B sebanyak N. Ya, kita ambil yang mudahnya saja, misalnya B pangkat 6 gitu ya. B pangkat 6 dengan operasi penjumlahan dan perkalian seperti di contoh pertama, itu merupakan
aljabar boolean. Itu merupakan aljabar boolean. Di buku ini ada misalnya, jadi oke, saya ambil misalnya B pangkat 6 tadi ya. B pangkat 6. Ini dia punya, ini terdefinisi sebagai B kali B sebanyak 6 kali ya. B kali B kali B kali B kali B kali B. Oke. Contohnya apa? Contoh anggotanya ya misalnya saya punya X. X ini 1, 1, 0, 0, 1, 1. Kemudian saya punya Y. Y ini misalnya 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ini keduanya anggota B6. Ini kalau dijumlahkan X plus Y, definisi penjumlahannya penjumlahan seperti yang atas tadi ya. Yang contoh pertama, X plus Y berarti kita jumlahkan yang bersesuaian. 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. 0 tambah 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Kemudian X kali Y-nya apa? X kali Y-nya seperti definisi perkalian di atas. Pada contoh pertama. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. 0, 0 gitu ya. Nah itu contohnya. Contoh operasinya begitu. Nah, kemudian tentu saja B pangkat N ini memenuhi keempat sifat yang tadi. Komutatif, distributif, identitas, dan komplement. Contoh lainnya apa? Oke. Contoh lainnya, misalnya saya punya himpunan D. Oke. Saya punya himpunan D. Ini kalau di buku tulisnya D70. Oke, jadi masalah ya, hanya penyimbolan saja. D ini isinya misalnya 1, 2, 5, 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70. Atau semua faktor dari 70. Semua faktor dari 70. Kemudian kita punya dua operasi binernya itu. Ya, katakanlah operasi tambahnya. Operasi tambahnya yaitu operasi tambahnya didefinisikan sebagai LCM dari A dan B. LCM ini KPK maksudnya, atau KPK ya. Kalau bahasa Indonesianya itu KPK. KPK dari AB. Kemudian operasi perkaliannya itu definisikan sebagai GCD. GCD itu apa? FPB. Oke. FPB dari AB. Nah, komplemennya didefinisikan seperti 70 per A. Nah, operasi ini, ketiga operasi ini dengan himpunan D70 itu ternyata memenuhi definisi aljabar boolean. Ini pun memiliki sifat distributif, memenuhi sifat distributif, komutatif, kemudian komplement dan
identitas. Nah, identitasnya apa di sini? Identitasnya di sini adalah 1. Jadi nolnya, unsur nolnya di sini disimbolkan dengan 1. Dan unsur unitnya yaitu 70. Nah, berbeda kan? Kalau tadi di contoh pertama, contoh kedua, unsur nolnya disimbolkan dengan 0, unsur kesatuannya atau unitnya disimbolkan dengan 1. Tapi di himpunan ini, unsur nolnya 1, unsur unitnya 70. Jadi, kita bisa tulis D70 dengan operasi tambah seperti di atas, operasi kali seperti di atas, operasi komplement seperti di atas, kemudian unsur nolnya 1 dan unsur kesatuannya 70. Ini merupakan aljabar boolean. Ya, oke, bisa dipahami? Oke, sampai di situ bisa dipahami ya. Mungkin rekan-rekan mahasiswa semua ada yang muncul pertanyaan gitu. Kenapa sih si unsur nolnya 1 bukan 0? 0 kan malah nggak ada di situ. Jadi harusnya nggak ada unsur 0. Kemudian unitnya kenapa 70? Itu di situ ada 1. Kenapa nggak 1 aja? Nah, jadi aljabar boolean ini ya seperti aljabar biasa, cuman dia versinya versi si George Boole. Versi si George Boole. Jadi George Boole ini dia bikin struktur dengan syarat-syarat khusus versinya dia gitu. Bahwa yang seperti ini disebutnya aljabar boolean. Gitu ya. Jangan seharusnya ya idealnya ya tidak dihubungkan dengan yang lain. Ya aljabar itu udah. Tapi kalau misalnya memenuhinya seperti ini ya ini disebutnya aljabar boolean. Gitu. Jadi kenapa? Nah untuk yang D70 ini ya kenapa unsur nolnya 0 gitu. Kita lihat unsur 0 itu harus memenuhi sifat identitasnya ya. Misalnya A ditambah 0 itu kan harusnya A. Makanya 0 ini disebutnya unsur 0. Ini di definisi ya. Harus mempunyai sifat begini, unsur 0. Nah, kita lihat penjumlahan di sini definisinya adalah KPK. Jadi kalau misalnya saya punya 7 ditambah 1 itu bukan dijumlahkan 7 dengan 1 jadi 8, tidak seperti itu. Tapi operasi penjumlahannya di sini didefinisikan sebagai KPK. Artinya kita baca ini sebagai KPK dari 7 dan 1. KPK dari 7 dan 1 adalah 7. Maka 1 ini disebut unsur 0. Karena dia karena sesuatu yang bila dijumlahkan dengan dia, yaitu hasilnya sesuatu itu sendiri. Maka si 1 ini disebut unsur 0. Begitu pula dengan perkalian. Jadi kalau saya punya A dikalikan dengan 1, itu sama dengan A. Kan begitu ya definisinya ya. Nah, sifat itu dipenuhi oleh 70. Jadi kalau misalnya saya punya 14 dikali 70, itu bukan 14-nya ada 70 kali. Bukan kita hitung pakai kalkulator 14 kali 70, tidak. Tapi ini dibacanya sebagai FPB dari 14 dengan 70. FPB dari 14 dengan 70 adalah 14. Nah, sifat yang seperti ini memberikan konsekuensi bahwa 70 harus menjadi unit elemen atau unsur kesatuannya. Begitupun kalau misalnya tadi 7 dikalikan 70. Ini bukan 490, tapi FPB antara 7 dengan 70 yaitu 7. Jadi 7 kali 70 itu 7. Di sini ya, di struktur ini.
Maka 70 ini menjadi unsur kesatuan atau unit. Bisa dipahami ya? Jadi biasakan kalau kita berbicara itu bicaranya di mana gitu. Apa yang sedang kita bicarakan? Kalau misalnya di sini kita sedang membicarakan aljabar boolean, ya berarti berlaku hukum-hukum dari definisi aljabar boolean tersebut. Sebenarnya ini kan logika ya. Logika dari kalau misalnya kita sedang berbicara dengan orang lain, kita harus tahu apa yang sedang kita bicarakan. Jangan sampai kita ngobrol dengan orang lain, dia punya maksud sendiri, saya punya maksud sendiri, akhirnya ngobrolnya nggak nyambung gitu. Jadi harus disamakan dulu definisinya apa nih, kita lagi ngobrolin apa nih. Gitu. Ini diterapkan dalam, ini sebuah penerapan dari matematika. Jadi kita lagi ngobrolin apa nih, aljabar boolean. Oh oke. Aljabar boolean definisi penjumlahannya apa? Definisi perkaliannya apa? Operasi komplemennya seperti apa? Nah, kalau kita sudah jelas definisi itu, maka baru kita mulai berbicara yang lain. Oke, contohnya seperti ini. Oh ya, karena begitu. Karena implikasi dari definisi. Oke. Dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Contoh yang lain yaitu koleksi dari himpunan-himpunan. Koleksi dari himpunan-himpunan dengan operasi penjumlahannya, operasi penjumlahannya oke. A plus B-nya yaitu gabungan. Kemudian operasi perkaliannya yaitu irisan. Dan operasi komplemennya di sini sebagai komplemen ya. Komplemen. Nah, ini juga unsur nolnya apa? Unsur nolnya himpunan kosong. Unsur unitnya apa di sini? Unsur unitnya elemen semesta. Elemen semesta atau elemen semesta, himpunan semesta, himpunan semesta. Nah, ini juga termasuk aljabar boolean. Oke. Atau misalnya pertanyaan satu lagi. Kita sudah punya 4 contoh aljabar boolean. Misalnya saya punya contoh. Saya punya himpunan G. Isinya 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Definisi penjumlahannya penjumlahan biasa. Definisi perkaliannya perkalian biasa. Kemudian saya buat komplemennya A komplemennya ini asal aja ya. 0 komplement sama dengan 1, 1 komplement sama dengan 0, 2 komplement sama dengan 3, 3 komplement sama dengan 2. Pertanyaannya, apakah G ini merupakan aljabar boolean? Oke, apakah G ini merupakan aljabar boolean? Oke, kita punya dua operasi biner, satu operasi uner. Tinggal apakah ini memenuhi 4 sifat yang lain? Dia komutatif, 2, 3 sama dengan 3 tambah 2 penjumlahan. Oke, betul ya. Terhadap 0, 1 juga sama. Terhadap perkaliannya juga komutatif. Nah, distributifnya apakah dia memenuhi
komutatifnya oke ya. Komutatifnya oke. Distributifnya, apakah kalau misalnya A tambah B kali C itu sama dengan A kali A tambah B dikali A tambah C. Apakah memenuhi ini? Gitu ya. Kita ambil sampel aja, gampang. 1 misalnya ditambah 2 kali 3. Ini hasilnya berapa? Kalau kita kerjakan karena penjumlahan dan perkaliannya penjumlahan dan perkalian biasa, seperti biasa, maka kalau ini kita kerjakan, kita mendapatkan 1 tambah 6. Ini hasilnya 7. Itu dari ruas kiri ya. Ini ruas kirinya 7. Ruas kanannya A tambah B dikali A tambah C. Ini sama dengan berapa nih? 1 tambah 2 dikali 1 tambah 3. Sama dengan 3 kali 4. 12. Jadi dari ruas kanannya kita dapatkan nilainya 12. Ternyata ruas kirinya 7, ruas kanannya 12. Artinya penjumlahan distributif dari himpunan tersebut ternyata tidak sama. Ini tidak sama dengan ini. Artinya bentuk atau struktur himpunan G dengan operasi 2 ini dan komplement seperti ini dia tidak memenuhi syarat distributifnya. Artinya apa? Artinya G itu tidak atau bukan aljabar boolean. G bukan aljabar boolean. Aljabar boolean. Paham ya? Satu saja syarat tidak terpenuhi maka dia bukan aljabar boolean. Oke, bisa dipahami ya? Kita cukupkan pertemuan hari ini. Jika ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar atau via WA atau via email. Semoga pembelajaran hari ini bisa dikuasai sepenuhnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.